bodoh lagi, bodoh di borong semuanya. Nah, jadi Abang Suma gini ya. Tunggu Ah, dulu, itu dosen itu kan gocok tadi itu. Tadi dia mengatakan bahwa roh penghibur atau roh kebenaran atau roh kudus itu katanya sehakikat dengan Tuhan. Bukan hanya sehakikat katanya, ditambah lagi setara. Memang bahlul. Sehakikat dengan setara itu apa sih? Kalau setara berarti tidak sehakikat. Udah dibilangnya sehakikat, bilang setara. Kalau setara itu berarti dua entitas yang kemudian berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bahlul, dosen dongo. Makanya kurangi makan tikus. Sehakikat itu berarti dia satu. Kalau sehakikat, ini dikatakan setara. Setara itu berarti dua yang sama-sama tinggi, sama-sama rendah, sama-sama pintarnya, sama-sama dongoknya, sama-sama bahlulnya. Katanya sehakikat. Nah, kenapa kalau dia sehakikat, dia masih mendengarkan dari hakikat lain? Kenapa kalau dia sehakikat, dia nggak bisa bicara dari dirinya sendiri? Dompala Kardoba. Kok dosen dongok? Bikin bodoh mahasiswa. Inilah kau cetak itu mahasiswamu jadi mahasiswa bodoh semua. Udah kau besok masuk ke ruangan saya, ambil surat pemberhentianmu. Kau pulang ke kampung, tanam sawah. Ingat ya, tanam sawah, bukan tanam padi. Pula kau tanam padi nanti tunasnya di bawah, akarnya di atas. Dosen dompala. Ini dosen ke kampus cuman tukang copet dompet mahasiswa kayaknya ini. Naik lagi kau di sini. ya, jadi Abang Suma Ya gimana tadi kawan? Ya, Abang jangan Suma. kau ikuti dosen tadi itu ya. Tidak Bang. Iya, Coba tukang ini. parkir di kampus ngakunya dosen. Lanjut. Jadi ini Bang Suma. Tadi Abang Suma baca Yohanes 16 nomor 3 itu sebenarnya. 13. Bukan nomor 3. Iya, iya, nomor Yohanes 16 nomor 13 kan? Bunyinya gimana coba tadi Abang Suma mengatakan itu. Bunyinya gimana coba? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini Tuhan. Menurut saudara ini Tuhan, ini hakikat Tuhan. Ya, Bang Suma jadi gini ya, ayat ini ya, tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan Nah, membimbing kamu ini ke Tuhan dalam atau seluruh bukan? kebenaran, ya, Ya, sebab ia tidak saudara, akan ini Tuhan atau berkata-kata bukan? dari dirinya Pertanyaan saya. sendiri. Iya, itu sudah kujawab tadi, sudah kujelaskan. Ini Tuhan atau bukan? Ya, yang tadi abang dosen jawab itu ya Roh Kudus itu memang dari Tuhan ya, satu Iya, hakikat ya, bukan setara kalau tapi dari satu Tuhan hakikat itu ya. semuanya, setan juga dari Tuhan, Bang. Ini yang saya tanya, ini Tuhan atau bukan? Kan aku bilang ini hakikat Tuhan, inilah roh Loh, Tuhan. kok hakikat Tuhan kok dia nggak bisa bicara dari dirinya sendiri? Kok hakikat Tuhan gimana? Kok ada Tuhan nggak bisa bicara sendiri dari dirinya? Oke, jadi gini Bang Suma ya. Ini Roh inilah kesalahan itu, kalian, menganggap roh kebenaran itu Tuhan. ya. Firman itu adalah perkataan Tuhan ya. Ini Jadi tidak firman berbicara itu, mengenai firman, ini berbicara mengenai roh kebenaran yang tidak bicara dari dirinya sendiri karena dia bukan Tuhan. Dia masih mendengarkan atasannya, yaitu Tuhannya. Masa nggak paham sih? iya benar sih. Terus salahnya di mana coba Bang Suma mempersalahkan itu? Coba. Ya, ini bukan Tuhan tapi saudara mengatakan Tuhan. Bagaimana Iya, mungkin? iya, jadi gini Bang Suma ya. Jadi itu ya Tuhan Yesus dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus Ini itu bukan lagi ke dalam Yesus. dunia Roh untuk kebenaran bekerja itu dalam bukan umat Yesus. manusia yang Alamak. mengenal dia gitu ya. Roh kebenaran yang dimaksud di dalam Yohanes 16 itu bukan Yesus, Cak Ayu. Itu oknum lain. Bukan kita berbicara Dan ayat yang oknum lain ini bukan Kita Tuhan. Allah berkuasa atasnya. Benar itu roh Allah, Bang. Halo? Roh, ya. Iya, Bang, malam.
Roh Ya, Kudus. saya baca dalil dulu, saya baca dalil. Jangan langsung motong, biar kamu pintar. 1 Samuel 10 nomor 10, ketika mereka sampai di Gebia dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Yesaya 63 nomor 11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan gembala kambing, dombanya. Di sanalah dia menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Apa itu, Bang? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan? Berarti Tuhan ada di dalam diri mereka. Berarti bukan cuma Yesus yang Tuhan, berarti Nabi Musa juga kalau gitu. Kenapa? Karena dalam diri Nabi Musa itu adalah Roh Kudusnya. Paham sampai sini? Belum paham? Belum paham? Kalau Anda mengatakan roh kebenaran itu Tuhan, kenapa Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena Ya, lanjut Bang Suma. Iya, saya tanya, kalau roh kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri, kenapa Tuhan tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Kenapa? Kan aku bilang tadi Bang Suma, ya, dia sehakikat dengan Allah, ya, dengan Tuhan, ya. Tetapi untuk pribadinya itu berbeda. Abang Suma harus mengerti itu. Memang hakikat tapi berbeda pribadi gitu. Maksudnya? Iya, Bang Suma gitu. Maksudnya hakikatnya satu tapi berbeda pribadi itu. Abang Suma gak ngerti itu. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan berbeda pribadi? Tuhan itu maha berfirman. Tuhan itu Anda baca di dalam Yesaya 55 nomor 11. Tuhan hanya memberi perintah. Ketika ada perintah yang keluar dari mulut Tuhan, maka itu yang akan terjadi. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah maka semuanya datang. Semuanya jadi, semuanya ada. Sedangkan yang ada di dalam Yohanes 16:13 itu, roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu perkataannya dari mana? Perkataannya dari mana, Bang? Jadi ya sebenarnya Bang Suma bukan saya tidak menerima apa yang sesuai logika Bang Suma. Tapi ya kalau menurut saya Abang Suma mengatakan itu tidak sesuai dengan makna daripada Bible. Sebenarnya Anda lah yang menipu diri Tidak saya Anda, suka itu, bukan Abang Suma. saya. Sekarang pertanyaan Saya suka saya gitu. kepada saudara, roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, lalu dia berkata-kata dari perkataan siapa? Iya, ya oke ya. Iya, Jadi, siapa? Kok iya? Roh Kudus itu dia berkata-kata itu bukan melalui kehendak dia sendiri, tapi melalui kehendak dia yang mengutus dia untuk tinggal di dalam hati manusia. Gitu. Ya, jadi menurut itu Tuhan Anda ada berapa? Tuhan Anda ada berapa? Iya, kan aku bilang ya, Abang Suma ini tidak mengerti di dalam. Kok jadi saya yang tidak mengerti? Saudara, bilang aja Tuhan saya ada 3. 1 yang berfirman, bukan tidak mengerti. 1 yang tidak bisa berfirman. Bilang aja kayak gitu. Begitu aja kok ribet. Roh kebenaran itu manusia. Dia adalah seorang nabi. Roh yang membawa kebenaran. Manusia itu adalah makhluk roh. Baca di dalam Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti manusia ini adalah roh Tuhan. Roh Tuhan yang benar adalah seorang nabi. Maka yang datang setelah Yesus itu seorang nabi yang membawa kebenaran. Oke ya, Abang Suma jangan paksakan bahwa setelah Yesus dia mengutus Roh Kudus itu untuk manusia itu. Jangan Abang Suma mengatakan atau mengklaim bahwa itu yang datang itu nabi atau manusia. Tidak ada, bro. Ya, Lalu apa? itu Lalu apa yang adanya. datang yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri itu apa?
Iya, Roh Kudus ya. Ayatnya udah lama. jelas ya. Bentar Abang Suma, Abang Suma dengar aku baca ya. Dengar dulu. Ini Abang Suma bentar aja dengerin ya. Aku baca ya. Nah, ya. Yohanes 16 ya. Yohanes 16 12 ini ya. 12 dulu ya. Nah, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu ya. Tetapi kamu belum dapat menanggungnya ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran ya. Yang datang itu roh kebenaran ya. Roh kebenaran itu bukan merujuk kepada manusia atau para nabi ya. Tidak Manusia, ada. Jangan kau paksakan itu bahwa manusia. itu merujuk kepada nabimu. Itu Jangan kau manusia. paksakan bahwa itu merujuk kepada nabimu ya. Saya Itu tidak yang saya harus memaksakan kepada tegaskan. nabiku. Nabiku sudah nabi, ngapain lagi ambil di kitabmu? Iya. Lah kalau begitu terus Abang Bahlul Suma, juga saudari. Nabiku sudah paksakan itu nabi, merujuk ngapain lagi kepada ngambilnya siapa coba? dari kitabmu? Apa untungnya? Apa untungnya surat kabar kok dijadikan sebagai acuan untuk kenabian nabiku? Enggak lah. Acuan nabiku itu Al-Quran, bukan Bible. Saya cuma ngajarin ente bahwa di dalam Yohanes 16 yang datang itu roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Apa buktinya seorang nabi? Karena dia mendengarkan firman dari Tuhan. Apa yang diucapkan, itu yang disampaikan. Berarti dia seorang nabi. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan. Apa yang didengar dari Tuhan, itu yang disampaikan. Berarti dia nabi. Ya. Ini ayat ini mengatakan bahwa aku akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di hati kamu menjadi penghibur ya. Kalau memang di ayat ini dia merujuk atau tujuannya bahwa dia merujuk kepada seorang nabi ya. Apakah manusia bisa tinggal di hati manusia? Kan gitu secara logika ya. Jangan paksakan atau kalau Yang tinggal di dalam hati manusianya itu ya. saudara, yang tinggal bukan manusianya tapi ajarannya. Kan di situ dikatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, yang ingin aku sampaikan, tetapi kamu belum sanggup. Ajaran yang dimaksud bukan orangnya yang masuk ke dalam diri kita. Ajaran seorang roh kebenaran ini yang memimpin manusia, ajarannya itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarkan dari Tuhannya itu yang disampaikannya berupa kebenaran. Bukan. Halo? Ya. Jadi sebenarnya Abang Suma ini dia merasa bahwa apa yang dia katakan itu benar ya. Tapi dia tidak mengerti makna pada. Sekarang saya ulang lagi. Roh kebenaran ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti roh kebenaran ini adalah pribadi sendiri kan? Pertanyaannya, Iya. oke, pertanyaannya, dia mendengarkan perkataan siapa? Ya, dia mendengarkan perkataan yang mengutus dia. Nah, sekarang ada berapa oknum di sana? Pengutus dan yang diutus. Iya. Nah, sekarang yang diutus ini Tuhan atau bukan? Yang diutus ini kan aku tadi bilang yang diutus ini adalah roh itu yang berasal dari pengutus itu. Iya, dia Tuhan atau bukan? Iya, itu kan roh Tuhan, berarti otomatis juga hakikat dengan Tuhan bisa dibilang juga Tuhan. Kalau dia roh Tuhan, kenapa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Katanya dia Tuhan. Iya, kan Iya, aku apa? udah dibilang bahwa ayat ini dia mengatakan bahwa aku mengutus, berarti udah jelas pengutus dan mengutus. Ya otomatis yang diutus Berarti akan yang harus mana yang taat kepada Tuhan, yang diutus. mengutus atau yang diutus? Yang mana yang Tuhan? Yang pengutus yang jadi Tuhan. Kalau yang diutus? Yang diutus itu adalah yang diutus itu ya namanya yang diutus ya, jadi pengutus lah. Yang diutus ya berarti diutus buat manusia itu. Ini karena Anda Kristen, maka Anda diperbodoh sama kekristenan Anda sendiri. Ini yang diutus ini statusnya Tuhan atau bukan? Karena aku bilang tadi ya, statusnya itu hakikatnya itu ya Tuhan itu. Masa nggak bisa dengar? Bagaimana Anda mengatakan dia adalah Tuhan sementara dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Yang dikatakan Tuhan itu maha berkata-kata, maha berkehendak. Ini kok ada Tuhan menunggu perintah dari Tuhan yang lebih senior. Agama apa ini, agama kau ini? Jadi ini ya,
buka di Jangan Yohanes abang itu 4 itu paksakan menafsirkan atau sangat mengerti isi Alkitab kami ya. Jangan cuma menafsirkan bebas. Aku tidak tahu. Kamu yang mentafsirkan kalau itu adalah Tuhan. Padahal data itu dimulai dari data nomor 14 dari kitab Yohanes nomor 16 ya. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Masolan generasi. Jadi jangan paksakan bahwa itu merujuk kepada seorang nabi atau manusia. Tidak. Dalilnya Yesus minta seorang atau setuhan? Hei, Kan ayatnya udah jelas di sini. Aku akan Apa? mengutus Roh Kudus. bukan. Tunggu dulu. Yesusnya minta kepada Bapa seorang atau setuhan? Dia akan meminta adalah Roh Penolong. Kan ngerti-ngerti juga ini ya orang ini. Mau ulang lagi samamu ya. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan kepadamu seorang penolong. Pertanyaan saya, seorang itu manusia atau jangkrik? Jawab. Jawab. Oke ya. Jangan baca cuma satu ayat ya Bang Sum. Iya. Dengar dulu. Jangan. Ya itulah. Coba Abang Sum Masolan baca yang generasi. ke-17 coba ya. Ya coba Abang Sum baca yang ke-17 coba ya. Dengar dulu. Coba dengarin ya. Ya. Di Masolan. ayat di atas ini ya. Dengar dulu. Jangan ketawa. Masalah. Jangan ketawa dulu Bang. Gak lucu aja. Sudah Iya, jelas-jelas dia di dulu. situ. Iya, Kutanya iya, dulu. bacain. Kutanya Dia- dulu. dia- Seorang dia dulu, itu manusia atau jangkrik? Ya, iya bentar. Aku baca Iya. dulu karena Abang cuma satu ayat aja coba. Diam dulu Bang Suma. Ya. Jadi ini ya, di atas ini dia berkata bahwa aku mengutus seorang penolong ya, dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Ya, roh kebenaran, betul. Kebenaran. Ya, yaitu roh, Betul. ya. Salah pahamnya Kristen menganggap Ya, itu bahwa roh, itu ya. adalah Ya, makhluk itu roh. roh. Tidak. Iya benar. Tidak. Ya, itu roh. Yang dimaksud roh kebenaran itu adalah seorang nabi yang datang mengajarkan sebuah ajaran di mana ajarannya itu akan menyertai selama-lamanya. bahasa roh saja. Ya, Abang Suma dengar udah jelas ya. Coba Abang coba ya, coba udah jelas. saya ulang sama. Ya itu. Nih roh. tak ajarin Ya, dalil, itu tak ajarin, roh. tak ajarin. Dengar. 1 Yohanes 4 nomor 1. Ujilah setiap roh. Sebab nabi-nabi palsu. Kenapa roh larinya ke nabi? Ada di dalam tubuh. Kenapa Tuhan memerintahkan menguji roh? Dan ternyata kalau menguji roh itu artinya menguji nabi. Bukankah roh itu bukan manusia kata kalian? Kenapa nabi yang adalah manusia yang harus diuji? Kenapa? Yohanes 14 Bang. Yohanes 14 ayat 15. Jelas di situ yang diminta adalah seorang. Kuulang lagi. Yang diminta kepada Bapa seorang atau setuhan? Ya, di sini ayat ini ya sebenarnya Abang Suma jangan combok-combok, kan udah jelas ya. Itu Roh Kudus ya. Itu Roh Kudus ya. Ya. Nah, ya Abang Suma baca Masolang di situ, generasi. apakah di situ ada nama orang ya. Yaitu manusia ini yaitu Aku manusia akan ini. Kan minta nggak ada. kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Aku bacakan ya. Yohanes 14 ayat Seorang 15 itu sampai 17. dengar. Ya, aku Seorang bacakan ya. itu manusia atau jangkrik? Jawab. Nah, oke. Kalau kamu Ya, oke. mengasih Nah, aku, ini- Jawab, ini- jangan oke-oke doang. Ya, aku baca. Jawab Ini dulu. jawabannya ayat. Seorang Ini jawabannya itu ayat. Ya. manusia Diam. atau jangkrik? orang penolong iya. yang lain. Iya, ini Iya, jawabannya seorang ayat itu ini. manusia atau jangkrik? Iya. Nah, diam ya ayatnya ini yang aku baca jawabannya ayat ini. Alamak. Nah, Iya doang. ya, semuanya itu dengarlah. Nah, ayat 26, ayat 24. Enggak, selesaikan dulu. Seorang itu manusia atau jangkrik.
Seorang itu manusia atau jangkrik? Jawab. Nah, seorang itu manusia lah, tapi kan roh kudus itu. Pintar. Coba Abang Suma baca 26 Udah, itu. Dengar tuh. selesai. Udah terjawab. Dengar Udah aku terjawab. baca 26 ya. Tetapi Udah penghiburan yaitu Roh Kudus ya. Penghiburan itu Roh Kudus 26 ya. Kalau Tetapi itu beda penghiburan lagi. yaitu Roh Kudus ya. Kalau itu beda lagi. Maksudnya ketika Tuhan mengutus seorang penolong ini menerima wahyu dari Roh Kudus. Beda oknum itu. Roh Kudus itu adalah roh pembawa firman kepada sang Iya. penolong lain. Abang Suma kalau mengatakan bahwa penolong yang dikatakan dalam Yohanes 14 ini merujuk kepada ya, pikir saya secara logika, Roh Kudus ini datang dari surga bukan dari dunia. Nabi itu dilahir dulu dari baru logis ya. Jangan cuma tahu Roh Kudus datang dari surga. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kamu sudah menjawab Dan tadi. ini udah jelas ya. Seorang itu manusia atau jangkrik? Iya, aku jawab manusia itu tapi bukan merujuk kepada manusia karena tidak jelas di sini bahwa mengatakan bahwa itu Roh Kudus. Ya. Bagaimana? Jelas, ya. Bagaimana manusia tapi bukan manusia? Mengatakan bahwa ya itu. Sudah kubilang kan, wajib bodoh kalau jadi Tapi kan udah open, jelas kayak ada di wajib sini, lumpalah. Itu Roh Kudus. Ya. Bagaimana Anda mengatakan Udah seorang jelas itu bukan sekali seorang? mengatakan Seorang itu memang adalah seorang tapi bukan seorang. bahwa itu adalah Roh Kudus ya. Masolang generasi. Memang Kristen ini unik, manusia unik, makhluk terunik yang pernah hadir di muka bumi, itulah Kristen. Seorang itu memang manusia tapi bukan manusia. Lalu apa kalau manusia bukan manusia, apa? Lame-lame. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu ingin menipu, tetapi sesungguhnya udah jelas mereka di sini, menipu diri mereka sendiri. Udah jelas di sini. Tetapi penghiburan itu datang yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Itu- Dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan Itu segala sudah sesuatu. jelas bukan Padahal- Tuhan. Ya, Yang itu. yang diutus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya hakikat Tuhan ya, bukan merujuk kepada manusia biasa. Saya ulang lagi, yang diutus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Yang diutus ini bukan Tuhan tapi roh dari Tuhan itu. Tapi bukan Tuhan kan? Iya, memang Nah. pribadinya berbeda tapi hakikatnya sama. Iya. Bukan Tuhan tapi hakikatnya sama gimana? Bagaimana ceritanya bukan Tuhan tapi sehakikat dengan Tuhan? Bagaimana? Aduh. Kurangi makan tikus, bro. Jangan terlalu banyak makan Pribadi yang tikus. berbeda tapi satu hakikat. Astagfirullahaladzim. Kurangi makan tikus lah. Jangan terlalu begini kali. Kurangi makan tikus. Anda suka makan tikus ya Bang Ucil? Mana ada saya suka makan barang begitu. Kalau ada Tikus saya sawah. makan, kalau nggak ada saya nggak mau makan. Kalau babi? Ya aku makan karena dihalalkan Isa di dalam Al-Quran. Makanya aku Kalam. makan. Aduh, udahlah. Tidak bisa jadi Kristen kalau tidak lolos jadi penipu ulung. Memang harus jadi penipu ulung. Bukan penipu bang, abangnya itu suka mencomok-comok satu ayat ya, tidak mengerti isinya. Mama mencomot. Abang itu pintar untuk mencomok-comok ayatnya tapi tidak mengerti ya. Bagaimana? Makanya- Coba. Di mana dalilnya manusia sehakikat dengan Tuhan? Di mana dalilnya? Comot satu dalil kalau Anda silakan. Iya, aku sendiri mengatakan bahwa untuk manusia seperti kita Bukan yang tadi, yang Roh Kudus Ada tadi yang itu, sehakikat yang dengan Roh Allah, Kudus ya. tadi itu, yang Roh Kudus tadi Anda mengatakan itu adalah manusia yang Ya, Roh sehakikat Kudus, dengan. Gimana itu? Coba silakan. Di mana itu Roh Kudus itu kan tertulis? diutus dari Allah dan Roh Kudus itu datang dari Allah. Berarti satu hakikat tingkat Allah. Oh, jadi sesuatu yang diutus oleh Tuhan itu adalah Tuhan gitu. Sesuatu yang berasal dari Allah itu sendiri adalah
satu hakikat dengan Allah. Oh, Apakah berarti nafas Allah itu bukan berarti hakikat alam dengan semesta ini satu hakikat dengan Allah dong. Apakah alam semesta ini adalah satu hakikat dengan Allah? Kan tidak mungkin ya. Yang satu Kamu hakikat yang dengan mengatakan Allah adalah segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah sehakikat dengan Allah. Kan gila Anda ini. dengar sini kan Abang Suma tanya tadi. Ular Yang macam hakikat dengan apa Allah. kau ini kawan? Aku tadi mengatakan bahwa yang satu hakikat dengan Allah adalah yang berasal dari pribadi Allah itu sendiri, misalnya seperti Alam semesta ini berasal dari Allah. mana? Alam semesta ini berasal dari mana? Roh Allah. Alam Dikatakan semesta ini Allah. berasal dari mana? Ya berasal yang diciptakan oleh Allah begitu. Berasal dari mana alam semesta ini? Iya, dia berasal dari penciptaan Allah itu sendiri. Wah, Firman itu. disisipkan kata penciptaan. Wah, dasar iblis. Bukan begitu. Ya abang yang tidak Wah, mengerti. dasar iblis. Jadi menurutmu segala sesuatu yang diutus oleh Allah itu adalah Allah gitu? Segala sesuatu yang keluar Ya. dari Allah itu sendiri yang sehakikat dengan Allah itu seperti nafas Allah ya. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Anda mengatakan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah Allah itu sendiri. Coba Anda baca Matius 4. Bukan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah hakikat Allah. Bukan merujuk kepada semua alam semesta. Roh Allah. Enggak. Jadi Perkataan Allah. Nah, perkataan Allah adalah perkataan Allah, contoh seperti firman ya, firman itu adalah perkataan Allah yang menjadi manusia ya, berarti otomatis ya dekat dengan Allah ya. Roh Allah itu kan berasal dari Allah ya, langsung dari pribadi Allah, berarti otomatis ya dekat dengan Allah ya gitu ya. Kalau abang berbicara tentang alam di dunia ini, oh tidak sehakikat dengan kalau Allah. roh dari Allah itu apakah Allah? Memang tidak bisa dikatakan bahwa Allah tetapi satu hakikat dengan Allah tapi berbeda pribadi gitu. Tapi untuk hakikatnya sama. Karena itu keluar dari Allah itu. Roh dari Allah itu apakah Allah? Roh dari Allah itu tidak, tapi untuk hakikatnya yang keluar dari Allah itu ya tetap dari Allah ya gitu. Berarti roh yang keluar dari Allah itu sehakikat dengan Allah. Ya iya, roh Allah itu berarti hakikat dengan Allah. Benar itu. Kalau hakikat Allah itu sendiri kan? Aduh Bang Suma ini, aduh. Bagaimana ceritanya ini? Hah? Oke ya. Contoh saja ya. Sadar tidak Anda berkata seperti itu? Nah, Abang Suma ya, suara Anda Abang yang mengatakan saya dengar bahwa dari sini, apa yang suara- keluar dari Allah itu adalah sesuatu yang sehakikat dengan Allah. Sadar tidak Anda itu? Aku tadi bilang ya, berkata. Tunggu dulu. Ya, Anda mengatakan bahwa roh yang berasal dari Allah itu sehakikat dengan Allah, betul? ya iyalah kalau roh Allah itu satu hakikat dengan Allah ya. Enggak, roh yang keluar dari Allah itu, roh yang datang dari Allah itu adalah sehakikat dengan Allah, betul? Bukan roh yang datang dari roh Allah itu adalah hakikat dengan Allah. Ngerti gak Bang Suma ini? Apa sih orang ini? Berbelit-belit kali kau kawan. Roh Allah itu adalah hakikat dengan Allah, bukan roh yang datang dari Allah, tapi roh Allah itu sendiri adalah satu hakikat dengan Allah itu. Maksudku. Menderita memang kalau jadi Kristen orang. Menderita kalian. Bukan kehabisan, tapi abang yang kehabisan karena tidak ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan makna dalam isi kitab kami gitu. Roh dari Allah itu Allah. Bukan dari Allah. Tadi abang coba dengar, aku bilang roh Allah itu berarti satu hakikat dengan Allah, bukan roh yang datang dari Allah. Roh Allah, gitu. roh Allah sehakikat dengan Allah. Kalau Iya, roh benar. Allah, kalau roh Allah hinggap kepada manusia, manusia itu sehakikat dengan Allah. Oh, bukan. Bukan ya. Tapi roh Allah itu yang roh Allah itu sendiri adalah hakikat dengan Allah itu ya. Karena roh Allah itu hakikat dengan Allah. Perkataan Allah itu hakikat dengan perkataan Allah. Sekarang kalau Anda mengatakan rohnya Yesus itu roh manusia atau roh Allah? Iya, kalau roh Yesus itu ya
bukan roh manusia, mana ada manusia menembuskan nafas kepada Yesus. Kan gak bisa secara logika kita pikir aja. Jadi rohnya Yesus itu bukan roh manusia. Roh Yesus itu kan segala sesuatu yang dijadikan yang hidup itu adalah roh itu atau nafas itu dihembuskan oleh Allah ya. Nah, gitu. Apa Bukan sih? manusia yang hembuskan nafas itu kepada manusia. Kalau roh yang ada dalam dirimu itu rohmu sendiri atau rohnya Allah? Roh di dalam diri ini yang sekarang saya lagi bernapas ini adalah roh dari Allah yang dihembuskan kepada diriku biar aku hidup. Itu jawabannya. Itu roh Allah atau bukan? Ya, itu rohku ini dari Allah yang dia berikan kepadaku. Itu roh Allah atau bukan? Ya roh Allah lah. Kalau bukan Allah yang bukan aku ambil dari mana? Hai, berarti Anda ini sehakikat dengan Allah. Aku bukan satu hakikat dengan Allah. Iya. Allah yang memberikan roh ini kepada aku. Aduh, payah. Payah Tadi gimana? dia Hah? payah tadi. Masakah? Tadi Anda mengatakan roh Allah itu sehakikat dengan Allah. Saya tanya, roh yang ada dalam diri Anda itu roh Allah atau bukan? Roh Allah. Iya. Berarti ya. Anda sehakikat dengan Allah. Abang cuma dengar. Abang pikir dulu ya. Abang tidak bisa mengambil roh itu untuk masuk sendiri ke dalam tubuh abang ya. Ya, sekarang Lalu roh dihembuskan yang oleh ada di atas. dalam diri Anda itu roh Allah atau Pikirlah bukan? dulu. Ya. Roh yang ada dalam diri Anda itu roh Allah atau bukan? Ya, roh Allah yang dia berikan kepada saya biar saya bisa bernapas itu. Itu pintar. Berarti Anda sehakikat dengan Allah. Bukan berarti ya itu hakikat dengan Loh, Allah. Gitu. tadi Anda mengatakan roh Allah itu adalah sehakikat dengan Allah. dalam manusia itu tujuannya untuk membimbing manusia kepada kebenaran. Roh apa yang mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Kristus? Roh apa? Maksudnya gimana? Roh apa yang menyembah kepada Kristus gimana ini? Roh apa yang membimbing Anda menyembah kepada Kristus? Bukan menyembah, tetapi beriman kepada Yesus Kristus, karena Dia yang akan membawa kita ke kehidupan kekal. Dengan Iya, menyembahnya. kan aku bilang tadi Roh Kudus itu. Aku bilang kan Roh Kudus yang diutus Bapa itu. Roh Kudus, yang Roh tinggal di Kudus. dalam hati saya. Karena gini Bang, Akhirnya saya Allah itu mau menyelamatkan manusia. Oke, Allah saya tanya dulu. Nggak Saya tanya dulu. Dari mana Anda tahu kalau yang ada di dalam diri Anda itu Roh Kudus? Ya karena pertama saya merasakan damai yang luar biasa. Yang kedua sukacita yang luar biasa. Yang ketiga pikiran saya tuh energi negatif sulit masuk ke dalam pikiran saya. Oke, Saya baik. dituntun dalam kebenaran. Dan Oke. dalam hati saya penuh belas kasihan. Jadi saya Oke. lihat orang tuh saya mengasihi. Baik. Oke. Yang mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu siapa? Tidak ada yang mengajarin saya. Tapi saya benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Saya mencarinya sendiri. Oh, jadi tidak ada yang mengajar Anda ke gereja hari Minggu? Kemauan saya sendiri. Karena Bukan saya Roh Kudus? Tuhan. Bukan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam, Bang. Iya. Ini di dalam mana? Di pantatmu? Iya, dalam tubuhmu kan? Nah, sekarang Roh Kudusmu ini yang mengajak kamu ke gereja atau bukan? Ke gereja kan beribadah untuk Iya, yang membimbing kamu ke gereja siapa? ya kemauan kita sendiri karena kita Bukan sadar Roh Kudus. manusia berdosa. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus ini mengajari kita firman. Kita membaca Alkitab, kita nggak mengerti. Nah di situ Apa fungsinya Roh Kudusmu? Apa fungsinya Roh Kudusmu itu? Yang mengajarkan kamu ke gereja siapa? Bukan Roh Kudus. bukan Roh Kudus. Lalu ketika kamu ke gereja, Roh Kudus ngapain? Ke gereja kan bertemu sama teman-teman, silaturahmi gitu loh, Bang. Itu bukan Roh Kudus yang mengajarkan Anda? Dan Roh Kudus itu nggak semua orang mendapatkannya, Bang. Hanya orang-orang Kasihan Ya, Roh Kudus ini.
Roh Kudus itu nggak semua orang mendapatkannya. Ada orang-orang tertentu yang benar-benar dikarunia sama Tuhan. Yang mana yang benar Roh Kudusnya? Yang Trinitas atau Tritunggal? Nah, Tritunggal. Coba saya jelaskan ya, boleh? Saya jelaskan, Bang. Ya. Oke, Tritunggal itu kan Allah satu. Tunggal kan, dia punya 3 pribadi. Pribadi pertama dia sebagai Bapa, karena dia mengasihi kita semua, anak-anaknya. Nah, yang kedua dia pribadi Nah, sebagai setan. Bapa. Yang ketiga pribadi sebagai Roh Kudus. Saya jelasin Iya. dia sebagai Mana Bapa. yang betul? Roh Kudusnya yang mana yang betul? Dengan Yesus only atau Tritunggal? Yang pertama dia sebagai Bapa. Ketiga-tiganya ini dia punya fungsi keselamatan umat manusia. Jadi Bapa yang mengutus sang anak. Mana yang benar Roh Kudusnya dengan Yesus only? Roh Kudus kan roh Allah. Kalau Yesus itu firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Udahlah, pecah otak. Mau diskusi dengan kalian ini tapi kayak gini gaya kalian. Jadi gimana, Bang? Yang mengajarin kalian itu menyembah Yesus siapa? Bukan menyembah, tapi beriman. Karena dia satu-satunya jalan keselamatan. Karena Payah. upah dosa adalah maut. Kita manusia semua berdosa. Akan masuk ke neraka kalau tidak ada solusi gitu lah. Kan masalah utama manusia kan dosa. Dosa inilah yang memisahkan roh kita dengan roh Allah. Sehingga Oh, jadi menurut kita. saudara, jadi menurut saudara Tuhan Anda itu roh. ya Allah itu memang roh. Roh yang kekal. Oh. Maksudnya nggak kelihatan. Oh gitu. Bedanya dengan setan apa? Itu roh jahat kalau setan. Iya kan, tapi kan sama-sama roh. Beda. Roh kudus kan roh suci. Kalau roh jahat ya roh jahat. Setan Bedanya di mana? lainnya. Bedanya apa? Ya bedanya bisa kita lihat. Kalau roh jahat menyesatkan, ya. Dan suka yang main ilmu-ilmu hitam, Bang, kayak yang kayak dukun gitu. Oh. Hakikat setan apa? Hakikat setan apa? Hakikat setan. Hmm. Oh. Saya belum pelajari itu, Bang. Hakikat Tuhan apa? Hakikat Tuhan dia Roh. roh yang kekal. Roh. Hakikat setan? Roh jahat. Beda. Ya, sama-sama roh kan? Iya sama-sama roh. Karena iblis itu kan malaikat yang jatuh, Bang. Dia Oke, berarti Tuhanmu dengan iblis sama-sama roh. beda. Roh Enggak, hakikatnya. Kalau dia jahat itu kan sifat. Ini hakikatnya yang saya tanya. Berarti Tuhanmu dengan iblis sama-sama roh. iblis sama roh. Maksudnya gimana, Bang? Hakikat Tuhanmu kan roh, hakikat iblis juga roh. Berarti iblis dan Tuhanmu sama-sama roh. Bukan seperti itu, Bang. Enggak, saya tanya, kamu jujur. Tuhanmu dan iblis sama-sama roh. Dia kan beda roh. Ada roh jahat sama roh baik. Iya, itu kan baik dan jahat itu kan sifat. Sekarang yang saya tanya, Tuhanmu dengan iblis itu sama-sama roh. Ya beda roh. Rohnya kan ada roh jahat sama roh baik, Bang. Iya, itu sifat, Cak Ayu. Yang saya tanya itu hakikat. Apakah Tuhanmu dan iblis itu sama-sama roh? Nggak tahu, Bang, ya. Jadi abang Suma ini nanya barang yang tidak masuk logika ya. Kalau abang bertanya gitu, Loh, kok nggak masuk Abang Suma itu logika? sama dengan roh kita? Kamu yang melogikakan sendiri, Tuhanmu adalah roh. Kalau Iblis abang- juga kalau roh. abang tanyakan Maka saya begitu, bertanya, apakah roh abang itu adalah roh setan apakah itu Tuhanmu sendiri? sehakikat dengan iblis? Kan gitu, Kan abang kalau nanya gitu, apakah roh abang itu adalah sama dengan roh setan itu? Kan gitu. Saya bertanya hakikatnya. Hakikat daripada iblis itu adalah roh. Hakikat dari Tuhanmu juga itu adalah roh. Sama enggak? Iya, tapi kan kita Ah, bisa membedakan gitu bahwa dong. kita bisa membedakan Jadi bahwa
teman-teman roh sekalian, itu, bukan roh setan saudara itu, kita kan gitu. ini sudah mengakui kalau Tuhannya itu sehakikat dengan iblis. Selamat Bukan ya. sehakikat, bro. Karena aku bilang roh itu bukan sama dengan roh setan. Gitu, Iya, bro. tapi sama-sama roh. Apakah setan kan roh jahat? Apakah roh kamu juga jahat? Kan gitu cara Saya berpikir. ulang lagi. Apakah Tuhanmu dan iblis sama-sama roh? Tunjukkan bahwa data bahwa iblis itu adalah roh. Kan gitu. Harus tanyakan. Ya. 1 Samuel 18:20 nomor berapa? Nomor 10. Ya, Keesokan harinya roh jahat yang daripada Tuhan berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Pertanyaan saya, iblis dengan Tuhanmu itu, roh jahat dengan Tuhanmu yang adalah roh itu sehakikat atau tidak? Iya, ya, gini. Inilah pemahaman Abang Suma, ya. Tadi aku tanyakan bahwa mana ayat yang membuktikan bahwa roh setan itu, ayat yang mengatakan bahwa roh setan itu adalah hakikat setan itu sendiri atau roh itu. Iya. Ya, kalau di dalam di Ulang kami lagi. udah jelas. Saya ulang lagi. Ingat Roh dulu, jahat ya. itu hakikatnya apa? Kan aku minta data Abang tadi. 1 Samuel 18:10. Roh Kan jahat itu dari Allah. Roh jahat itu berasal dari Tuhan. Kan ayat itu dia bilang bahwa roh jahat, ya roh jahat. Kan aku minta data bahwa di mana ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Gimana sih Abang Juma ini? Loh, iblis itu adalah roh. Jadi menurut saudara iblis itu bukan roh. Iya, makanya itu aku tanyakan kepada Abang. Lalu Tunjukkan kalau ayat iblis itu bukan roh, lalu apa? Iya, ya kalau ayat, Abang cuma paksa bahwa iblis itu roh, mana tunjukkan data yang valid. 1 Samuel Contoh, 18 nomor 10. Iya, ya. Mana ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh, ya. Kalau Allah, ya di dalam Yohanes berapa itu, ya. Pujilah Allah itulah dengan dalam roh, sebab Allah itu adalah roh. Tapi kalau Astagfirullahaladzim. setan itu adalah roh, mana ayatnya, ya. Jangan cuma congor gitu, ya. Tunjukkan ayat yang mengatakan bahwa iblis Yang itu saya adalah roh. bacakan barusan tadi itu bukan ayat ya. Tapi ayat itu mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Pahami makna kata, bro. Iya, itu sudah jelas itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tunjukkan ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Coba, kalau berani, Abang Juma tunjukkan itu. Lah tadi itu apa? Apa tadi itu yang saya bacakan tadi? Yang saya bacakan tadi itu apa? Tadi Abang membacakan bahwa kerasukan roh jahat, ya. Apakah ayat itu mengatakan bahwa roh itu ada roh itu adalah Jadi setan? menurut Kan saudara jadi menurut saudara iblis itu bukan roh. makanya ya aku mengatakan itu karena memang tidak ada ayatnya. Benarlah. Kalau Iya, ada jadi ayat yang menurutmu mengatakan setan bahwa iblis itu bukan adalah roh? Tunjukkan, ya. Jadi Kalau menurut ada- saudara setan itu bukan roh. Ya bukanlah, karena tidak ada data yang valid bahwa ayat yang mengatakan roh itu adalah setan. Kan gak ada. Ya, Kayak ya, ayat ya. itu judulnya berbunyi bahwa roh jahat, ya, bukan roh itu setan, tapi ayat itu berbunyi bahwa roh jahat, ya, gitu, ya. Oh iya. Jadi maksud saudara kalau dikatakan di dalam kitab kerasukan iblis itu maksudnya apa? Kerasukan iblis Abang Sumba, waduh, kan Abang bilang, ya, Abang bilang roh jahat berarti roh setan. Iya, kalau orang kerasukan iblis itu maksudnya gimana? Ya, kerasukan iblis berarti mungkin dia mau bunuh orang atau melakukan apa Nah, yang tidak ada sesuai. orang yang kerasukan iblis itu maksudnya kerasukan roh iblis atau maksudnya gimana? Iya, dia dirasuki iblis itu. Iblis yang datang kepadanya berupa apa? Ya, banyak lah, kan iblis kan banyak macam-macam hal yang mungkin dari angin, mungkin dari apa gitu. Ya. Tadi abang tadi kena tampar sendiri karena abang tadi mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Sekarang aku tanyakan di mana data yang valid bahwa Ini nih, Jelas Sahabat Dong. saja. iblis itu roh, kan bingung. Iya, silakan. Kan Oh, bingung jadi- abang. Ini banget Jadi sih. saudara Lu kan mengatakan merunda iblis lagi itu sabar bukan banget. roh ya?
Iya, Ya tunjukkan Allah, ayatnya Gusti. bahwa yang iblis itu Ini adalah nih, roh. saya bantu perkuat dalilnya tadi yang disampaikan Bang Suma ya. Afwan Gurunda ya, ini biar dia Silakan, baca juga silakan. nih. Oke, ini saya bantu baca nih, 1 Raja-Raja 22. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan cara apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta di dalam mulut semua nabinya. Ini roh datang. Ini Dia kitab menjadi Ayub roh ya, Dek? dusta. Ini Raja-Raja Gurunda. Oh, 1 Raja-Raja. Raja-Raja 22. Maksudku dia Ini datang roh ke dusta. Ayub. Yang ke mulut nabi palsu Gurunda, bukan? Oh, Nah, makanya siap. di sini dikatakan karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam semua mulut nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Ini roh dusta di sini siapa? Yang tadi roh tampil itu? Iblis atau bukan? Iya. Menurut jadi gini, dia Abang iblis Arif, itu bukan makhluk roh katanya. Nah, jadi gini ya Bang berarti ini Arif, yang aku Tuhanmu. tanyakan di sini, ya Abang Cuma tadi mengatakan bahwa Ya, roh ini itu iblis. adalah iblis ya. Nah, Ya, ini sekarang iblis. aku minta datanya. Yang mana Allahu iblis itu? Akbar, beneran Roh dah. mana tunjukkan datanya, ayatnya gitu. Ini iblis, roh dusta ini iblis atau bukan? Yang aku minta mana ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh, gitu. Ya ini roh, ini tadi bilang nih suatu roh. Roh ini roh dusta, iblis. Ini roh apa rok dibacanya Bang? Coba baca, ini roh apa rok ini? Ya memang soal itu memang benar rohnya itu tulisannya roh. Ah. Tapi yang aku minta di mana ayat yang mengatakan data yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh, iblis itu adalah roh atau Allah. iblis itu Astagfirullah. Kayaknya ini Ya, Karim. yang nggak waras dia ini Bang kayaknya, Gurunda. Masih kurang apa juga? Ini roh, suatu roh tampil di hadapan Tuhan disebutnya sebagai roh dusta. Coba perlihatkan Roh dusta, 1 dusta Korintus merujuk- 10:20 Dinda. Coba. 1 Paham Korintus nggak? 10. Iya, coba. Masih paham nggak dia ini? Bisa nggak dia paham? Atau dia hanya mengelak saja karena terciduk kalau dia Tuhannya itu adalah roh dan ternyata ya gitu deh. Korintus 10, 1 Korintus 10, 1 Korintus 10 nomor 23. 20 deh. oh 20. Coba. Ini aku baca ya. Bukan tanda seru. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Tuhan. Dan aku tidak tahu bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Roh-roh jahat ini roh haya atau roh iblis? Iya, di situ adalah roh-roh jahat, benar roh-roh jahat berarti setan ya. Tapi di sini aku minta bahwa di mana ayat yang mengatakan bahwa setan itu adalah roh, kan gitu. Aduh. Ya, jadi setan itu apa? Iya, setan itu, iya, setan berarti dia pembuat kejahatan, ya, gitu. Iya, Itu kan. dia hakikatnya apa? Iya, tidak roh tahu atau kalau jasmani? masalah setan saya tidak tahu, ya. Kalau masalah setan kan banyak setan. Ya. Alah, inilah Kristen. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yasurun. Ya, mau menipu. Padahal dia tahu, tapi dia pura-pura tujuannya apa? Untuk menipu. Nggak menipu bang, ini benaran bang. Lah, Abang yang menurutmu menipu. iblis itu Abang yang makhluk menipu, roh atau Bang. bukan? Iblis roh, Iblis itu makhluk roh atau bukan? roh jahat. Nah, itu pintar. Terus Terus kalau saudaramu si Bang Ucil ini yang ongol-ongol. manusia Iya, juga iya. Abang bilang roh, jahat iblis sama itu roh. adalah roh. Makanya aku minta datanya gitu. Astaghfirullahalazim ya Allah ya Karim. Saya bacakan Efesus 6 nomor 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, roh-roh Apa itu? jahat musuh kita itu. Apa? Roh-roh jahat ini apa? Kita itu bukan saling menyalahkan. Ya musuh kita itu roh jahat.
Yang kita Ya, harus roh lawan. jahat itu apa? Manusia atau roh? Iblis. Roh atau bukan? Iblis, roh Roh atau bukan? iblis, Bang. Ya. Itu iblis roh atau bukan? Iblis roh jahat. Nah, begitu dong. Benar itu. Nah, ini Bang Ucil dia ketampar skakmat. Karena kenapa? Roh jahat itu roh, iblis itu roh. Tuhannya juga roh. Jadi Tuhannya si Ucil dengan iblis sama-sama roh. Malu dia. Oh, bukan. Si Bang datang besok. Bukan malu bro, abang sendiri mengatakan bahwa roh itu kan iblis ya. Sekarang aku mempertanyakan balik kepada abang bahwa tunjukkan ayat yang mengatakan bahwa iblis itu adalah roh. Kan bingung, tidak ada data yang valid. Makanya Kok bingung malu sendiri pula kan. tuyul. Roh jahat Bingung di sendiri, udara. Roh jahat di udara itu apa? Roh atau bukan? Iya iyalah, aku bilang roh jahat, tapi ayat yang mana yang tadi abang mengatakan bahwa roh itu adalah setan? Kan tidak ada. Lah ini dalilnya. Roh jahat yang ada di atas udara itu. Astagfirullah. Udah kau turun sana. Udah turun. Kau pergi taruh di piring. Jangan lupa kau sarapan pakai mu sendiri. Mudah-mudahan begitu kau makan mu kau bisa waras. Jangan gila permanen. Nah ini kalau kau jadi Kristen kau jadi gila. Jadi kesimpulannya iblis itu roh dan sembahan Kristen itu adalah roh. Berarti iblis dan Tuhanmu sehakikat, sama-sama roh.